Halo, selamat berjumpa. Salam misioner. Anak-anakku, para sekami Sekeuskupan Manado, senang sekali Suster bisa menyapa kalian semua pada pagi hari ini. Hari ini oleh gereja kita merayakan Hari Minggu Doa Panggilan Sedunia ke-57 dengan tema Mataku Melihat Keselamatan Tuhan. Anak-anakku, pada pagi hari ini kalian akan menerima pembinaan iman yang akan didampingi oleh para pendamping sekami. Mereka itu adalah siapa? Mungkin ada adik-adik yang sudah kenal mereka, yaitu Kak Kenny, ada Kak Meifa, dan ada juga seorang Kak Pembina yang sungguh punya hati yang luar biasa untuk anak-anak sekami, yaitu Pastor Marson Bungis PR. Mari anak-anakku, kita siapkan hati kita untuk mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, hadir dalam hati adik-adik, hadir di tengah-tengah keluarga adik-adik sekalian. Semoga Bina Sekami ini bisa memberikan sukacita dan juga memberikan semangat bagi kita agar supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini berkaitan dengan virus, penyebaran virusnya dengan keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Anak-anakku, mari saya undang kita semua menyiapkan kita undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Halo adik-adik, halo juga. Apa kabar di hari ini? Luar biasa, sehat, kuat, dan ceria. Ya, tentu kakak berharap jawaban ini dari adik-adik sekami semua, ya, selalu dalam lindungan Tuhan, ya. Karena hari ini kita merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-57, ya, dengan tema Mataku Melihat Keselamatan Tuhan. Adik-adik sekami yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan sapaan dari Suster Syanet Tumuyu selaku Dirdios Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Manado yang telah menyapa kita semua para misionaris cilik. Ya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan akan bina iman ini, ya, adik-adik masih tahu dengan lagu Jumpa Misioner? Ya, kalau adik-adik masih tahu, marilah kita bernyanyi bersama lagu Jumpa Misioner. Tua gapat
Adik-adik masih semangat dengan kita menggerakkan dan menyanyikan lagu Jumpa Misioner ya. Sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu, oke ya. Masih ingat dengan tepuk semangat? Oke, kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, kita semua masih semangat. Kakak berharap kita semua masih semangat. Oke? Ya. Sekami siap. Misioner, so pasti misioner cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Oke, adik-adik masih semangat sekali ya. Dan adik-adik yang terkasih, kita akan membuka, akan bina iman anak kita di saat ini ya, dengan lagu pembuka. Sekami di pesada Indonesia, bergandengan tangan bersama dalam cinta Yesus. Ayun langkah kaki bersama menuju cita-cita kita, satukan tekad kita semua, bangun rumah misioner. Siapa takut? Ayo teman-teman misioner di persada Indonesia, wujudkan moto kita semua, children helping children. Sekami di pesada Indonesia, bergandengan tangan bersama dalam cinta Yesus. Ayun langkah kaki bersama menuju cita-cita kita, satukan tekad kita semua, bangun rumah misioner. Siapa takut? Ayo teman-teman misioner di persada Indonesia, wujudkan moto kita semua, children helping children. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah dibuka dengan lagu
Dan marilah kita mengawali akan bina iman ini dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib sekami. Ya, masih ingat dengan tanda salib sekami? Oke, marilah kita lakukan bersama-sama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik terkasih, maka sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk kita satu dalam doa pembukaan, dan doa akan dibawakan oleh Kak Meifa Lomboan. Adik-adik dan para pembina sekalian, marilah kita satu dalam doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, limpah syukur kami anak-anak-Mu panjatkan kepadamu untuk berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi gembala kami. Semoga kami dapat meneladani hidupnya dan memberikan diri kami untuk kesejahteraan sesama kami yang membutuhkan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah dibuka dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Kak Meifa. Kita tepuk salut untuk Kak Meifa. Tepuk salut. Jempol-jempol, jempol-jempol, salut. Iya, diucapkan terima kasih kepada Kak Meifa yang sudah membuka ibadah ini dengan doa, yang sudah membawakan doa. Dan adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing pengalaman panggilan dari seorang cowok, ya, seorang cowok yang ganteng, ya, yang akan meng-sharingkan akan panggilan imannya sebagai apa? Sebagai seorang frater. Untuk itu, marilah kita mendengarkan sharing panggilan ini dari frater. Tua Gampak, apa kabar? Hai jumpa lagi. Ku bersenyum manis padamu, senyum misioner. Halo teman-teman sekami seuskupan Manado. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, adik-adik, perkenalkan saya Frater Niki. Dan hari ini di hari Minggu panggilan sedunia, Kak Frater ingin berbagi cerita bagaimana Kak Frater kemudian mau untuk menjadi seorang calon pastor. Ya, tentu calon pastor itu juga adalah murid Kristus. Nah, adik-adik, jadi dulu sekali, ya, ketika frater masih seperti adik-adik, ya, masih jadi anggota sekami, frater itu bercita-cita untuk jadi seorang pastor, ya. Frater suka sekali kalau lihat ada pastor yang pimpin perayaan Ekaristi, ada pastor yang bagi komuni, ya, dengan jubah putih. Pokoknya frater tertarik sekali. Nah, kemudian frater, ya, berpikir-pikir, ya, bagaimana kalau frater juga kemudian jadi pastor. Nah, akhirnya, ya, frater waktu itu kemudian cerita dengan tante, dengan om, ya, cerita juga dengan pastor. Nah, pastor kemudian bilang, kalau mau jadi pastor harus jadi anak yang baik dulu. Nah, karena itu, ya, sejak kecil frater kemudian suka untuk ikut ibadah sekami, ya, belajar untuk berdoa di rumah sebelum makan, ya, pimpin doa keluarga. Kemudian frater juga, ya, untuk mempersiapkan diri rajin juga untuk belajar, ya, di rumah. Dan yang paling penting juga, frater berusaha untuk menjadi anak yang baik dengan menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, adik-adik yang terkasih,
Ada nggak yang mau jadi pastor, yang mau jadi suster, yang mau jadi uskup, ya, mau jadi frater? Kalau ada, belajarlah dari sekarang, ya, belajar rajin berdoa, belajar rajin beribadah, ya, biar di rumah sekarang bersama bapak mama, dan juga rajin belajar di rumah, ya, walaupun sekarang tidak ke sekolah. Dan juga yang paling penting, ya, menjadi murid Kristus yang mau menjadi seperti frater, suster, pastor, uskup, ya, bruder juga harus belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, ya, turut orang tua, terlebih Tuhan. Ada lagu bilang, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Yeay. Itu saja dari frater. Selamat hari Minggu panggilan sedunia, dan dadah. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan akan sharing pengalaman, sharing panggilan yang dibawakan oleh seorang frater, ya. Tadi seorang frater yang ganteng. Oke, dari frater Miki. Mungkin dengan sharing panggilan ini akan menumbuhkan benih-benih panggilan yang ada di dalam diri adik-adik sekami semuanya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan akan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan akan dibawakan oleh teman-teman misionaris cilik kita yang ada di Keuskupan Manado. Dan untuk itu, sebelum kita mendengarkannya, kita akan menyanyikan satu lagu. Hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan, bersalam-salaman. Halo, apa kabar? Senyum ceria di hari yang indah. Hari ini hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan, mendengar sabdanya, merenungkan setiap saat, dan melakukan semua perintahnya. Mekar berbunga dalam kasihnya, mekar berbunga dalam kuasanya. Berdoa, berderma, berkurban, bersaksi, mekar berbunga di taman hatiku. Hari ini hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan, bersalam-salaman. Halo, apa kabar? Senyum ceria di hari yang indah. Hari ini hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan, mendengar sabdanya, merenungkan setiap saat, dan melakukan semua perintahnya. Mekar berbunga dalam kasihnya, mekar berbunga dalam kuasanya. Berdoa, berderma, berkurban, bersaksi, mekar berbunga
di taman hatiku. Mekar berbunga dalam kasihnya, mekar berbunga dalam kuasanya. Berdoa berderma, berkurban bersaksi, mekar berbunga di taman hatiku. Mekar berbunga di taman hatiku. Adik-adik, tadi kita telah menyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi yang masuk melalui pintu dialah gembala domba. Dia penjara membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang mendahului aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan akan firman Tuhan yang dibawakan oleh teman-teman misionaris cilik kita. Dan pada saat ini kita akan lebih mendalami bacaan yang kita dengarkan tadi, Injil yang kita dengarkan tadi, yang akan dibawakan oleh kakak pastor Marson Pungis PR. Halo adik-adik sekami, apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat, kuat, ceria. Nah, hari ini kita berjumpa lagi bersama saya, kakak pastor Marson Reynold Pungis, di hari Minggu Paskah keempat, di hari Minggu doa panggilan ke-57. Nah, mengawali permenungan kita atau khutbah kita pada hari ini, kakak pastor ingin bertanya, kira-kira dari kita semua, siapa yang di rumah yang memiliki hewan pemeliharaan? Misalnya anjing, kucing, ya siapa yang punya? Pasti rata-rata dari kita memiliki ya. Dan kakak pastor sendiri mempunyai seekor anjing namanya Victoria. Kakak pastor merawatnya dari usia 3 bulan sampai dengan usianya sudah hampir 2 tahun. Anjing ini begitu pintar ya, yang Victoria ini ya, begitu pintar
Dia tahu kalau kakak pastor suruh duduk, kalau kakak pastor suruh makan, kalau kakak pastor mau keluar dari pastoran, mau jalan, mukanya begitu sedih. Dan ketika kakak pastor tiba di pastoran, dia begitu bergembira, begitu bersuka cita, begitu senang. Dan kalau kakak pastor memanggil namanya, wah, luar biasa. Dia berlari, begitu senang, dan kemudian menjumpai kakak pastor dengan penuh sukacita. Nah, mengapa dia begitu bergembira dan bersuka cita? Karena dia mengetahui suara kakak pastor, dia mengenal kakak pastor, karena kakak pastor telah merawatnya, menjaganya sejak dengan masih kecil. Nah, hari ini di dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, yang dibacakan secara luar biasa, secara indah, mengagumkan dari teman-teman sekami kita yang berada di paroki-paroki yang tersebar di Keuskupan Manado ini, yakni bacaan yang terdapat di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dikatakan di situ dengan tema gembala yang baik. Nah, menarik bahwa Tuhan Yesus pun menyebutnya atau menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Luar biasa ya, terlebih Tuhan Yesus ini, Dia mengenal domba-dombanya. Siapakah domba-domba itu? Domba-domba itu ialah kita sekalian, adik-adik sekami, mama papa kita, para pastor, suster-suster, kitalah domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus mengenal kita. Bahkan tadi dikatakan bahwa yang sang gembala, yang Tuhan Yesus itu memanggil nama mereka satu persatu. Jadi bisa jadi dipanggil namanya misalnya Stefanus atau juga Maria, adik Maria, atau juga adik Keisha, atau nama kita masing-masing disebutkan satu persatu oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus begitu mengenal kita? Karena Tuhan Yesuslah yang membentuk kita sejak masih dalam kandungan. Sehingga Tuhan Yesus memelihara kita sejak kita kemudian hadir juga di tengah-tengah dunia ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Minggu Doa Panggilan Sedunia yang ke-57 ini, dengan tema Mataku Melihat Keselamatan Tuhan, mengingatkan kita, adik-adik yang terkasih dimanapun berada, bahwa Tuhan Yesus itulah keselamatan kita. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itulah pintu, ya, pintu tempat di mana domba bisa masuk atau keluar, ya. Domba bisa masuk atau keluar. Jadi kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan tadi, Tuhan Yesus yang adalah pintu keselamatan itu menghantar kita adik-adik sekalian menuju ke padang rumput, ya, ke padang rumput yang hijau. Sehingga mau dikatakan di dalam kitab suci hari ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber keselamatan. Sebagaimana domba-domba tadi mengenal Tuhan Yesus dari suaranya ketika dipanggil, domba-domba itu mengikuti, begitu juga kita. Adik-adik yang ada di rumah mengenal Tuhan Yesus dari suaranya. Kita dengarkan suara Tuhan Yesus dari mana? Yakni dari firman Tuhan yang menuntun kita untuk kemudian rajin-rajin ikut Tuhan Yesus. Mendengarkan sabdanya, merenungkan sabdanya. Sehingga kita perlu rajin juga untuk membaca firman Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita mengalami sukacita, kegembiraan, mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan kita atau dalam pengalaman adik-adik sekalian dalam mengikuti ibadat sekami tentunya, atau ibadat
ibadat sekami baik di gereja maupun juga di teman-teman di rumah yang merayakan hari ulang tahun atau yang mendapatkan giliran kunjungan ibadat sekami. Tentunya kadangkala adik-adik ada yang hadir, ada yang tidak, ya. Mungkin ada adik-adik yang tidak bisa hadir gara-gara lebih sibuk main handphone atau lebih senang dipanggil teman, ya, jalan-jalan ke mall atau bermain layang-layang atau bermain apalah sebagainya itu, sehingga kadangkala orang lupa ikut ibadah sekami. Ya, betul kan? Ada teman-teman atau adik-adik sekalian yang kadangkala lupa untuk berdoa, lupa untuk ikut ibadah sekami, lupa ke gereja karena lebih tertarik bermain, lebih tertarik untuk mendengarkan suara-suara yang lain, tetapi malas mendengarkan suara Tuhan. Nah, hari ini adik-adik sekalian, kita semua diajak untuk kemudian semakin mengenal Tuhan Yesus lewat suaranya, lewat firman-Nya yang terdapat dalam kitab suci atau yang sering kita dengarkan, baik dibacakan oleh kakak-kakak pendamping, kakak-kakak pembina, atau juga dibacakan oleh kita sendiri, dibacakan oleh pastor, suster, atau pembina-pembina, guru-guru agama di sekolah dan lain sebagainya. Lewat mendengarkan sabda Tuhan, adik-adik sekalian semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga semakin mengenal kita. Sehingga kita mengalami sukacita dan kegembiraan bersama Kristus. Sehingga kita melihat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, tentunya di situasi pandemi Corona-19 ini yang sering orang dengar-dengar, ya, baik ada di sosial media, Facebook, Instagram, banyak dikabarkan, di televisi, ataupun juga lewat berita-berita yang kita dengarkan, entah itu lewat mama papa, ataupun juga lewat kakak-kakak pembina, membuat kita kemudian sampai saat ini belum bisa bertemu dalam ibadat-ibadat sekami, bertemu dengan teman-teman sekami lainnya, bertemu juga dengan kakak-kakak pembina, sehingga kita rindu untuk kemudian beribadat bersama, rindu untuk bernyanyi bersama. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah kalau kita tidak bisa bertemu, tidak beribadat bersama, tidak menyanyi bersama, apakah kita tidak bisa menjadi misionaris cilik? Jawabannya yakni kita tetap menjadi misionaris cilik. Caranya bagaimana menjadi misionaris? Menjadi pewarta-pewarta cilik. Menjadi pewarta cilik saat ini dengan situasi corona, adik-adik sekalian diajak untuk di rumah, selain belajar, tugas-tugas sekolah, kita juga diajak untuk rajin membaca kitab suci. Selain rajin membaca kitab suci, teman-teman, adik-adik sekami di rumah juga diajak untuk berdoa bersama, mengikuti perayaan Ekaristi lewat TV, lewat sosial media atau lain sebagainya, bersama mama, papa, kakak atau adik, berdoa bersama. Atau di bulan Mei ini bersama dengan keluarga, mama, papa, kakak, adik, kita berdoa Salam Maria bersama-sama. Itulah misionaris-misionaris cilik sejati. Kita mendoakan sahabat-sahabat kita, entah itu di Cina, di Italia, atau di negeri-negeri lainnya, agar supaya mereka juga mengalami yang namanya sukacita hidup bersama dengan Kristus, sukacita di tengah penderitaan, kegembiraan di tengah-tengah pandemik ini. Dan tentunya di hari Minggu doa panggilan yang ke-57 ini dengan tema Mataku Melihat Keselamatan Tuhan, adik-adik juga diajak untuk berdoa. Berdoa bagi mereka yang dipanggil secara khusus, entah itu sebagai frater, ya, frater tadi sudah men-sharingkan pengalamannya, hidupnya selama menjadi seorang frater, yang semoga kita doakan, ya, teman-teman sekami, adik-adik sekami, supaya kakak frater Miki boleh menjadi imam nantinya. Begitu juga sahabat-sahabat sekami, adik-adik sekami, teman-teman sekami yang ada di rumah mendoakan para imam, para pastor, para suster, biarawan-biarawati, supaya mereka juga hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hidup bahagia, sehat selalu, dan setia dalam melayani. Itulah tugas kita sebagai misionaris cilik, yakni dalam semangat doa, derma, kurban, dan kesaksian. Dengan semangat Children Helping Children,
kita saling mendoakan antara satu dan yang lainnya. Itulah semangat misionaris cilik yang harus terus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita saling mendoakan sahabat-sahabat kita juga mendoakan para dokter ya yang bekerja keras. Entah itu kita di tengah rumah kita ada mama, papa kita dokter atau perawat, kita juga doakan. Atau tetangga kita, sobat kenalan kita doakan bersama supaya mereka yang dengan penuh semangat juga membantu teman-teman kita, saudara-saudari kita yang mengalami sakit ini agar memperoleh kesembuhan. Dan tentunya kita sebagai misionaris cilik juga mendoakan kurban dari pandemik ini. Mereka yang sudah meninggal karena menderita penyakit virus corona ini. Supaya mereka mengalami sukacita, kegembiraan dalam persatuan bersama Kristus di surga. Bagi para imam, umat awam, biarawan-biarawati yang telah dipanggil Tuhan. Teman-teman sekami, adik-adik sekami yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan merenungkan bacaan Injil hari ini, Yesus sebagai gembala sejati, gembala yang luar biasa, kita pun sebagai domba-dombanya belajar untuk dengar-dengaran, ya, mendengarkan apa yang dikatakan mama papa ketika ada di rumah. Kalau mama dan papa suruh belajar, kita juga belajar. Kalau mama dan papa suruh pakai masker, jangan banyak jalan-jalan main di luar supaya tidak terjangkit virus corona, berarti orang juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh mama dan papa kita. Itulah baru bilang yang namanya misionaris cilik, ya. Itulah sekami, semangat misionaris cilik selalu berkarya, baik itu di tengah-tengah persekolahan walaupun masih libur saat ini, tetapi juga di tengah-tengah keluarga kita, di tengah rumah-rumah kita, agar supaya kita mengalami sukacita bersama dengan keluarga, terlebih juga sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata, di renungan kali ini, Kakak Pastor Marson Rainul Pungis mengucapkan selamat hari Minggu, doa panggilan yang ke-57. Kita berdoa semoga juga ke depannya kita atau teman-teman kita, saudara-saudari kita semakin terpanggil untuk menjadi imam, biarawan, biarawati yang bisa melayani seluruh umat yang berada di tengah dunia ini. Salam sejahtera, salam sekami, sehat, kuat, ceria. Children helping children. Bye-bye. Adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan akan pendalaman bacaan Sabda Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Pastor Marson Pungis PR. Kita berikan tepuk salut untuk Kakak Pastor. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut, ya. Dan adik yang terkasih, kita lanjut dengan doa-doa permohonan kita yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, para pembina, para biarawan, biarawati yang ada. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja memiliki semangat pengabdian yang sejati, dapat menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi para tenaga medis, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah para tenaga medis yang pada saat ini mereka sedang berjuang dalam memerangi virus COVID-19. Kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi, memberkati mereka di dalam setiap tugas, pekerjaan maupun pelayanan mereka sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para calon imam, biarawan, dan biarawati. Marilah berdoa. Semoga para calon imam, biarawan, dan biarawati semakin berani mengikutimu. Bantulah dan tuntunlah mereka
Berikan kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikutimu. Marilah kita mohon. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik sekalian, marilah saat ini kita sama-sama berdoa, doa untuk memohon rahmat panggilan, supaya dapat menumbuhkan benih-benih dan semangat panggilan dalam diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan, gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mengikuti doa panggilan, dan pada saat ini marilah kita berdoa, doa Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita satu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat mengalami cinta-Mu lagi. Bantulah kami agar dapat selalu menjadi perantara kasih-Mu pada sesama kami, serta selalu ingat padamu, karena Engkaulah perantara kami dan sumber hidup kami. Amin. Dan pada saat ini kita akan memohonkan berkat Tuhan, dan untuk berkat Tuhan, berkat akan dibawakan oleh Pastor Marson Pungis PR. Adik-adik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan budi kita
untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, dengan ini Bina Iman Anak kita telah selesai, dan marilah kita tutup dengan satu lagu. Kakak mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti Bina Iman Anak ini. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, biar kita semua dapat berkumpul lagi sebagai satu keluarga misionaris cilik. Ya. Untuk itu kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua, kakak-kakak pembina, dan sampai jumpa, sampai ketemu dalam Bina Iman Anak selanjutnya. Saya kakak Kenny Pangimanan undur diri dan sampai jumpa.